Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya baik, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita bersama-sama untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan satu orang pimpin doanya. Irwansyah, silahkan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran dengan pagi ini adalah kita membaca doa. Doa dimulai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar. Amin ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, di sini ada tidak yang sudah tahu apa itu kecerdasan artifisial? Ya Pak. Oh ya, silakan Raihan. Apa? Kecerdasan artifisial adalah AI. Nah, ya benar ya. Kecerdasan artifisial itu adalah AI ya. AI itu apa? Adalah kecerdasan artifisial atau bahasanya itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan manusia. Ya. Manusia membuat kecerdasan tapi di mesin lalu menjadi kecerdasan buatan. Itu sistem dari komputer itu sendiri yang menciptakan kecerdasan. Cuman yang menciptakan adalah manusia juga. Sekarang kita membedakan asli atau palsu itu sangat sulit ya. Kadang ada video di mana misalnya Bapak Presiden Prabowo lagi berbicara, cuman kata-kata beliau itu sudah dirubah macam-macam bentuknya dan sebagainya. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah produksi konten dan diseminasi konten digital. Maksudnya apa? Produksi konten digital itu nanti kita membuat sebuah konten digital, baik itu melalui aplikasi Canva ataupun Gemini ataupun ChatGPT. Nanti Bapak akan arahkan kalian membuat sebuah konten digital. Apa itu konten? Mau video kah? Atau mau yang kayak tadi membuat cerita bergambar tadi bisa, atau membuat apa saja yang baik lah, yang hal positifnya begitu. Nah itu ada banyak manfaat, diantaranya informasi yang diterima menjadi lebih cepat, membuat cepat komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia. Ini manfaatnya ya, menghemat waktu dan biaya. Selain manfaat positif juga dapat memberikan dampak negatif seperti pelanggaran hak anak-anak atau remaja yang memiliki dampak pada cara berpikir yang pendek dan kurang kritis. Kemudian produksi konten digital memahami perkembangan kita dalam konteks komunikasi. Nah, ini maksudnya adalah produksi ini membuat ya atau membuat konten digital yang kayak Bapak tadi. Kita belajar nanti membuat sebuah konten digital. Nah, pada kesempatan yang akan datang secara berlanjut itu kalian nanti akan diajarkan oleh Ibu Maulida ataupun saya tentang coding ya dan kecerdasan artifisial itu bagaimana nanti kita menyusun sebuah perintah-perintah, instruksi dan menjadi sebuah aplikasi dan sebagainya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat produksi konten digital atau membuat coding itu sendiri. Nah, ini juga bisa juga kalian bikin sebuah status medsos tapi melalui AI. Nah, itu intinya ada melalui AI, entah itu ChatGPT atau Gemini. Kalian tahu ChatGPT? Oh. Nah, itu di sana kita bisa bikin gambar. Adalah yang tua bikin gambar di sana. Kita perintahkan bikinkan gambar kucing misalnya, simbol kucing. Ada lagi yang selain ChatGPT, ada yang tahu lah. Gemini adalah tahu. Nah, Gemini juga sama. Kita sekarang membuat konten digital itu semudah cuma membalikkan tangan, tinggal kita pencet jadi. Nah, itu gambar. Nah, itu yang nantinya kita akan sebuah bikin konten. Nah, karena Bapak di sini juga mengampu guru agama, mungkin kita bisa
kaitkan dengan keagamaan, misalnya kita bikin cerita atau video tentang keutamaan sholat 5 waktu atau tentang dosa-dosa besar dan sebagainya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, silakan berdiri dulu semuanya. Angkat tangan ke atas, ke samping, ke belakang, ke muka. Ya, perhatikan instruksi Bapak. Kita breaking sebentar. Kalau kata bos itu ikuti kata perintah Bapak. Kalau tidak kata bos, kalau tidak ada kata bosnya jangan ikuti. Ingat ya. Kalau kata bos ikuti, kalau tidak ada kata bos. Kata bos angkat tangan kanan. Kata bos angkat tangan kiri. Turunkan. Nah, Raihan tidak konsen. Nah, ada 2 orang yang mau menurunkan tadi. Kata bos angkat tangan keduanya. Kata bos turunkan. Angkat lagi. Jai. Jai nggak ada konsen berarti. Nah, Jai nggak ada konsen. Ada 1 orang tadi. Coba lagi 1 kali lagi. Kata bos angkat tangan kanan. Kata bos turunkan. Angkat tangan kirinya lagi. Jain lagi. Jain lagi. Ya, Jai ini kan konsen. Nah, kata bos angkat tangan kiri. Kata bos turunkan. Kata bos angkat tangan keduanya. Turunkan. Nah. Ya, tepuk tangan semuanya. Hampir semuanya, hampir 80% konsen. Yang 20% nggak konsen. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, alur tujuan pembelajaran kita, adapun capaian pembelajaran, peserta pelatihan mampu menghubungkan peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasi dalam mengolah data, mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data. Dengan pendekatan berpikir komputasional, merancang algoritma terstruktur, memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Tujuan pembelajarannya kita pada hari ini yaitu pertama, peserta dapat memproduksi 1 konten digital mengenai video peserta didik mampu memproduksi 1 konten digital mengenai keutamaan sholat waktu melalui video slide, PPT ataupun Canva atau CapCut, ya terserah aja. Kemudian yang kedua, peserta dapat mempraktekkan kolaborasi dalam merancang dan mendiseminasikan karya. Diseminasinya apa artinya? Diseminasi artinya menyebarkan, ya, menyebarkan video itu, baik itu melalui aplikasi YouTube, TikTok maupun Instagram dan sebagainya. Kemudian peserta dapat mendiseminasikan, merefleksikan dan berinovasi konten digital melalui aplikasi YouTube atau TikTok. Nah, itu tujuan belajar kita. Video ini dibuat menggunakan AI, berawal dari sebuah teks yang akan dirubah menjadi video animasi bergerak terkesan nyata seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita lanjut, silahkan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Jadi, untuk membuat video animasi seperti intro pada video ini tadi, kita di sini harus mempersiapkan teksnya. Nah, di sini saya menggunakan AI ChatGPT untuk membuat teks. Misalnya, saya meminta ChatGPT untuk membuat cerita pendek tentang anak laki-laki bertemu raksasa di hutan. Maka akan digenerate teks cerita seperti ini. Lalu kita akan meminta ChatGPT untuk membuatkan prompt untuk generate gambar di Midjourney untuk setiap paragraf. Maka setiap paragraf tersebut akan dibuat kata kunci untuk di generate gambarnya seperti ini. Dan kita minta untuk dibuatkan dalam bahasa Inggris. Kita copy saja salah satu teksnya sebagai contoh, dan di sini untuk itu adalah contoh AI, ya. Jadi kita bisa membuat cerita sekarang ini dengan AI itu hanya dengan kalimat. Kita bikin cerita, nanti bisa menghasilkan sebuah produk AI atau sebuah video hanya dari kata-kata. Dan kita akan membagi kelompok ini menjadi 2. Ada berapa orang di sini?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Karena kalau 3 kelompok, 1 orangnya ada yang 3. 1, 2, 3. 2 kelompok aja ya. Kita bikin jadi 2 kelompok. Si Jaira, Erwan, dan Randy di sini. Pakai komputer. Ya, kita sudah membagi kelompok jadi 2. Kelompok 1 Akbar, Jain, Raihan, dan Kamil. Kelompok 2 Jaira, Cindy, dan Irwan. Nah, silakan bikin AI-nya. Mau dari ChatGPT atau Gemini atau Gamma atau aplikasi AI yang kalian tahu. Nanti bisa Bapak arahkan juga. Silakan diskusi semuanya. Kisahnya lah. Arahkan. Ya. Melek. Cepatlah Raihan. Inilah akibatnya ketika aku dulu sering bergunjing dan mengkritik orang lain semasa aku hidup. Ya Tuhan. Sekarang aku sedang dililit ular dan kalajengking akibat tidak pernah sholat 5 waktu. Video ini hasil karya kelompok 1 murid Bapak Ali Zulfikar, Coding dan KAA. Sekarang aku sedang dililit ular dan kalajengking akibat tidak pernah sholat 5 waktu. Video ini hasil karya kelompok 1 murid Bapak Ali Zulfikar, Coding dan KAA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya membuat konten digital dengan Gemini AI tentang tema dosa tidak sholat 5 waktu. Inilah karya kami. Aku sedang dililit ular dan kalajengking akibat tidak pernah sholat 5 waktu. Video ini hasil karya kelompok 1 murid Bapak Ali Zulfikar, Coding dan KAA. Bagaimana tanggapannya yang lain? Videonya bagus atau tidak? Bagus. Tadi itu adalah video dengan Gemini AI yang sudah dibuat kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Kelompok 1 bisa duduk. Kelompok 2 maju ke muka. Belum, Pak. Ya. Belum lah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami membuat konten digital dengan Gemini AI tentang tema dosa ghibah. Ini videonya. Inilah akibatnya ketika aku dulu sering bergunjing dan mengkritik orang lain semasa aku hidup. Ya Tuhan.
bagaimana pendapatnya tentang video tadi? Bagus atau tidak? Ya, tadi adalah hasil karya kelompok 2. Tadi mereka membuat video dengan Gemini AI tentang dosa ghibah. Tepuk tangannya. Tangan dulu. Kembali. Ya, setelah ini kita melakukan refleksi sedikit, kemudian penutup untuk menutup pembelajaran kita. Ya, silakan Raihan sini, kelompok 1 menghadap sini. Sebelah sini, Irwan. Ya, kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, yaitu tentang coding dan KAA. KAA itu apa? KAA itu kecerdasan artifisial atau AI. Ya, KA, kecerdasan artifisial atau AI. Nah, dari pembelajaran tersebut, apa yang dapat kita petik yaitu adalah kita bisa memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk konten-konten yang bermanfaat, tidak untuk yang tidak bermanfaat atau yang negatif, tidak boleh. Nah, jadi itu. Jadi ini mempermudah kita untuk belajar dan kita bisa melakukan atau membuat konten digital itu yang bagus-bagus saja. Misalnya seperti ini pengingat kita bahwa dosa ghibah itu bisa masuk neraka. Dosa tidak sholat di waktu juga membuat disiksa di alam kubur, seperti kelompok 1 tadi. Nah, itu. Tadi kita membuat video tadi, kita nanti kalian kelompok 1 dan kelompok 2 membuat aplikasi, membuat akun TikTok dan disebarkan nanti di aplikasi TikTok atau YouTube atau Instagramnya. Namanya adalah desiminasi yang telah kita pelajari. Desiminasi itu artinya adalah penyebaran konten digital. Jadi konten yang kalian bikin tadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu didesiminasikan atau disebarluaskan ke media sosial atau ke halayak ramai, ke netizen lah itu dengan bisa TikTok, YouTube maupun Instagram. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah coding dan KA tentang konten digital. Nah, konten digital itu adalah konten-konten yang kita bikin seperti yang tadi dengan Gemini AI. Ya, kalian sudah paham, kalian sudah bisa bikinnya. Itu nanti kita sebarluaskan, namanya desiminasi konten digital. Manfaatnya apa? Untuk pembelajaran. Nah, itu untuk hal-hal yang positif. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita gunakan AI ini untuk hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Nah, itu tujuan kita agar kita sebagai peserta didik, pembelajar dan orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, apakah kalian paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Nanti kita selanjutnya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran coding dan artifisial pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran ini, mari terlebih dahulu kita membaca doa sebelum pulang. Silahkan satu orang pimpin doa. Akbar, silakan Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi aujibni wa adrilni birahmatika fi ibadika sholihin. Mungkin sampai di sini dulu yang Bapak bisa jelaskan.
kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.